Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Khairullah Hareji dalam konten algoritma dan pemrograman. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM saya 110. Jadi di sini kita akan lanjut bahas atau melakukan project di part ini, karena part kemarin kita sudah menginstal software-software yang dibutuhkan untuk melakukan pengkodingan atau pengkodingan dalam algoritma pemrograman. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat flowchart di mana kita ada project di mana kita membuat suatu project translate dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Misal kita masukkan suatu kata dari bahasa Indonesia. Nah, nanti programnya akan menjalankan sendiri ke translate ke bahasa, misal ke bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi pertama-tama di sini kita membuat flowchart-nya dulu bagaimana tahapan membuat programnya. Lalu habis itu setelah kita membuat flowchart-nya jadi, kita akan membuat programnya di PyCharm. Nah, di sini kita programnya sama seperti yang di flowchart, jadi translatean juga kata ke bahasa asing. Oke. Buat flowchart, kita membuka web yang namanya Draw.io. Flowchart. Nah, kita buat ulang dulu, kita buka. Ini yang udah saya buat pas sebelumnya. Ya, kita buat dulu yang baru. Oke, di sini sudah tampilan awal dari flowchart-nya. Oke, di sini kita mau memakai bangun datar oval atau elips. Nah, bangun datar elips ini tujuannya untuk memulai suatu program. Jadi ini adalah memulai suatu program. Oke. Berikutnya di sini karena kita ini udah memulai suatu program, maka akan memasukkan bangun datar persegi, di mana di sini fungsinya untuk memasukkan input atau data-data yang progres yang akan dijalankan. Karena di sini kita ingin membuat program translate ke dalam bahasa asing, maka di sini kita tambahkan mendapatkan list eksternal. Oke, jadi di sini mendapatkan file kartu list kartu dari file eksternal yang berupa ekstensinya itu txt. Jadi di sini kita memasukkan dulu list-list kata-kata ke dalam file eksternalnya. Lalu kita buat lagi di sini. Setelah mendapatkan list, kita habis itu menampilkan listnya. Oke. Setelah menampilkan list, setelah itu kita meminta pengguna atau user memasukkan input.
dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi di sini setelah menampilkan list kartunya, kita di sini meminta si user atau pengguna memasukkan kata dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kita berarti programnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi si user nanti masukkan kata bahasa Inggris, nanti program akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya di sini kalau si user sudah memasukkan kata bahasa Inggris, berarti di sini proses program memproses ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu kita di sini membuat kartu yang sudah dimasukkan dari inputan user. Jadi di sini misal user memasukkan beberapa kata, nah, di sini kita akan membuat kartu atau list kartunya. Nah, kita di sini pakai ininya dulu, panahnya biar nggak bingung. Panah bawah, ini juga panah ke bawah, panah bawah, dan ini panah bawah. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian kondisi. Di bagian kondisi ini kita meminta si pengguna untuk menyimpan kartu atau tidak. Jadi di sini kita nanya apakah pengguna ingin menyimpan kartu yang sudah pengguna masukkan. Jadi user si pengguna ini masukkan beberapa kata. Nah, jadi di sini kita menanyakan apa sih, apakah pengguna ingin menyimpan atau tidak. Jadi kalau kita di sini decision berarti harus memakai belah ketupat atau diamond ini ya. Di sini. Berarti ininya ingin menyimpan kartu. Oke. Kalau di sini berarti kalau di session itu ada iya ada tidak ya. Jadi ini untuk bagian iyanya. Teks berarti ini iya. Iya. Berarti di sini menambahkan kartu ke dalam file. Nah, berarti jika tidak memakai decision lagi. Ini memakai decision tepat, oke. Ini jika tidak. Tidak, oke. Jika tidak berarti jika si user tidak mau menyimpan kartu, berarti kita di sini menanyakan lagi ingin menambahkan kata atau tidak. Ingin yang akan ditransfer katakan oke.
Hmm, oke. Sudah menambahkan kata. Nah, di sini kita terdapat konsep loop, di mana jika si pengguna ingin menambahkan kata lagi, otomatis bagian ini akan kembali ke sini menerima inputan. Karena jika si pengguna ingin menambahkan kata lagi, maka otomatis akan ke sini. Nah, ini akan diproses lagi seperti ini, ke sini, ke sini. Oke, berarti tanda panah yang ini ke atas. Hmm, ini yang bagian sini. Ada. So, hmm, ya, berarti, nah, ini benar ke bagian looping sini. Oke, nah, lalu di sini berikutnya jika tidak ingin menambahkan kata lagi dia, berarti kita pakai kondisi lagi. Hmm, kondisi di mana karena dia sudah tidak ingin menyimpan kartu, otomatis ditanyakan apakah ingin menyimpan kartunya atau tidak. Kartunya ke file eksternal. Hmm. Tapi jika iya, ada yang disimpan, jika tidak, ini kita, nah, ini jika iya, menyimpan ke file eksternal. Nah, lalu setelah itu, karena ini sudah disimpan, maka program akan selesai. Jadi di sini end. Oke, ini panel-panel. Oke, nah kita ulas dari awal. Jadi di sini kita awal mula program akan berjalan start. Lalu program di sini kita memasukkan list kartu dari file luar. Berikutnya di sini kita menampilkan list kartu ke programnya. Nah, setelah itu program meminta untuk si pengguna memasukkan kata dalam bahasa Inggris. Nanti program selanjutnya akan menerjemahkan kata itu ke bahasa Indonesia. Menerjemahkan kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia.
Lalu program di sini akan membuat kartu. Nah, nanti setelah membuat kartu di sini program akan menanyakan kepada user apakah ingin menyimpan kartunya. Jika iya, langsung menambahkan kartu ke dalam file eksternal. Jika tidak, program akan menanyakan lagi apakah ingin menambahkan kata yang akan ditranslasikan. Nah, jika ini iya, maka dia akan masuk ke dalam inputan sini, looping lagi. Dimana berarti di sini eh, tergantung user apa ingin menambahkan atau tidak. Nah, itu di sini ada kata decision iya. Oke. Jika iya di sini berarti menerima inputan. Nah, benar. Jika tidak, maka otomatis programnya akan menanyakan lagi ingin menyimpan kartunya atau tidak. Jika iya, menyimpan. Jika tidak, program selesai. Oke. Oke, karena di sini yang pertama, program yang pertama udah selesai, kita lanjut ke program yang kedua. Kita membuat flowchart 2 ya. Um, Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat flowchart yang pertama, di mana yang flowchart pertama ini kita proses dari awal kode mengodingnya sampai selesai. Nah, di sini kita membuat flowchart yang kedua, di mana flowchart yang ini kita memastikan apakah program ini tersimpan atau tidak. Jadi di sini kita awal-awal udah pasti pakai ini start, pakai oval buat memulai suatu program. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat suatu quiz atau games di mana di sini kita setelah berhasil membuat atau menyimpan kata-kata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia setelah tersimpan. Nah, setelah itu kita buka ke file di sini. Kita butuh decision. Nah, di sini berarti kita membuka file eksternalnya apakah sudah tersimpan atau belum decisionnya. Nah, file ini yang berekstensi txt apakah sudah ada ya. Oke.
program berhenti. Nah, jika file ekstensinya belum ada, maka otomatis programnya berhenti di sini. Ini jika tidak, program berhenti. Nah, jika iya, maka dia akan langsung masuk ke gamesnya. Nah, menampilkan uh, file yang sudah tersimpan ya, menampilkan kartu dari filenya. Nah, jadi di sini games ya, kita ditampilkan list kata-kata apa aja yang sudah kita masukkan ke dalam sini. Jadi misal kita sudah masukkan 5 kata ke dalam si program ini, maka kita simpan ini, maka nanti akan muncul di sini. Nah, nanti di sini gamenya kita membuat gimana kita menebak apakah arti dari kata tersebut. Jadi di sini kita menampilkan kata bahasa Inggrisnya. Misal kata bahasa Inggrisnya school. Nah, nanti di sini kuisnya kita menebak apakah arti school itu. Nah, karena tadi terdapat 5 kata, maka di sini akan menampilkan 5 kata saja. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai mengerjakan semua kuisnya, nanti di akhir saya menambahkan program menambahkan waktu berapa lama kita mengerjakan kuisnya. Jadi di sini kita menambahkan mengambil waktu ketika awal mulai kuis, awal mulainya. Nah, setelah itu kita di sini memastikan lagi apakah ada kata dari 5 kata itu apakah sudah terjawab semua atau belum. Nah, berarti di sini kita membuat decision memakai belah ketupat. Di sininya apakah si pengguna berhasil menebak terjemahan tersebut. Jadi di sini user menebak terjemahannya ini apa. Setelah itu ini decision di mana ini letak ini apakah jawaban dari user ini benar atau tidak. Jika benar maka kita akan hapus kata tersebut dari list kartunya. Dan jika jawabannya salah, maka otomatis user akan mengulang lagi ke bagian sini. Jadi di bagian sini mengecek apakah ada kata tertinggal dari list. Ini jawaban iya. Berarti ini kita nah, jadi di sini jika jawabannya tidak
benar, maka uh, akan melakukan looping kembali lagi ke sini. Akan melakukan looping kembali lagi ke sini sampai si user menebak jawabannya itu benar. Nah, jika sudah tidak ada kata tertinggal, maka di sini oke, tidak, berarti katanya sudah tidak ada yang tertinggal. Berarti jika semua katanya sudah berhasil ditebak, maka di sini kita akan melakukan mengambil waktu ketika akhir usernya sudah berhasil menebak semuanya. Menjawab semua katanya. Ambil waktu ketika akhir sudah menjawab semua kata. Oke. Setelah itu kita menghitung durasinya berapa lama yang diperlukan user untuk menjawab dari kata tersebut, dari 5 kata tersebut misalnya. Kata dan cetak durasi. Oke, jika sudah maka kita pakai untuk oval lagi untuk mengakhiri program. Oke, jadi di sini kita ulas lagi dari awal. Jadi di sini kita dapatkan filenya dari sini. Si user sudah berhasil memasukkan kata-kata yang ingin diterjemahkan. Nah, setelah disimpan oleh user, maka kita di sini membuat queue sederhana. Pertama kita mencari file ini, membuka file yang sudah disimpan oleh yang di sini, lalu menampilkan list kata apa saja yang sudah dibuat oleh si user. Misal tadi kan user membuat 5 kata doang, berarti nanti ditampilkan 5 saja. Lalu di sini ada mengambil waktu, jadi di sini kita melakukan perhitungan waktu berapa lama yang dibutuhkan si user untuk menjawab kuis tersebut. Nah, lalu di sini kita mengecek kondisi di mana apakah dari 5 tersebut sudah terjawab semua. Jika iya, maka user menebak 5-5-nya. Jika jawaban benar, maka si list ini akan terhapus satu persatu. Jika jawabannya belum benar, maka akan loop ke bagian sini, mengulang-ulang ke bagian sini. Nah, jika sudah tidak ada kata tertinggal, maka program akan mengambil waktu ketika si user berhasil menjawab. Lalu di sini program akan menghitung durasinya untuk berapa lama si user menjawab dari 5 kata tersebut, misalnya. Lalu setelah menghitung nanti akan menampilkan berapa waktu yang dibutuhkan user, lalu program selesai. Oke, untuk flowchartnya seperti itu. Kita langsung masuk ke bagian programnya saja menggunakan Python. Oke, selanjutnya kita langsung buka aja Python-nya.
Ini file channel sudah kebuka. Kita ke file channel awalnya terlebih dahulu. Nah, ini project. Jika teman-teman tampilannya bukan seperti ini, berarti ini sudah pernah dibuka, namun karena saya sudah pernah nyoba, nah, saya ke tampilan awal terlebih dahulu. Nah, karena saya tampilan seperti ini, nanti teman-teman bisa buat aja new project. Nanti ada tulisannya, pencet aja new project. Nah, ini nanti diubah, ininya nama file di translator. Karena kita di sini ingin memprogram translator, lalu kita di sini create. Oke, sudah berhasil terbuka translator. Lalu di sini kita ingin menambahkan .py-nya. Seperti ini. Add flashcard.py. py add flashcard.py, ya benar, enter. Nah, lalu setelah seperti ini kita memasukkan import Asyncio, lalu kita import lagi transfer sama Google Trans, lalu kita import itu OS sama AST. Asyncio ini, lalu from Google Trans, import translator. Oke. Berikutnya kita di sini import lagi OS, ASP. Oke. Lalu kita sudah berhasil mengimport Asyncio sama OS, AST dan translator. Lalu kita di sini mengetik translator. Oke. Lalu kita di sini buat list card-nya. Oke, tanda kutip. Ini. Oke. Lalu file name-nya.
Ini nge-lag ya teman-teman laptop saya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini masih nge-lag kata-kata. Tuh, titik txt. Oke, seperti ini dulu. Lalu karena kita di sini belum ada import translator ya, kita download dulu di terminal di sini. Nah, kita ngetik di sini, kita install dulu Google Trans-nya, pip install Google Trans, pip spasi install spasi Google Trans. Oke, enter. Lagi mendownload, kita tunggu saja dulu. Nah, di sini saya oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan fungsi asinkron translator ya. Ini kita silang dulu nggak apa-apa. Nah, oke. Kita di sini bikin asinkron. Oke. Asing. Yes. Yes. Oke, jadi di sini asinkron dev translate-nya sudah berhasil dibuat fungsinya. Di sini saya menggunakan dua ini di mana kita try dan escape. Nah, di escape ini jika try-nya tidak berhasil maka langsung masuk ke escape untuk langsung print gagal menerjemahkan atau menggunakan kata asli sebagai terjemahan. Nah, oke, jadi ini sini saya sudah membuat fungsi asynchron translate-nya. Selanjutnya saya membuat fungsi oke, karena sudah buat ada fungsi asynchron translate, di sini saya buat fungsi di mana mencegah program ini error atau ada kemungkinan rusak. Oke,
Oke, jadi di sini saya sudah berhasil membuat fungsi untuk pencegahan jika file ini rusak atau kosong ya. Jadi di sini saya sudah berhasil membuat fungsi untuk jaga-jaga jika file ini rusak atau error. Berikutnya di sini saya ingin membuat fungsi display cardnya. Oke, jadi di sini saya akan jadi seperti ini. Lalu di sini saya ingin membuat dua batasnya atau new partnya. Ini Oke, berikutnya jadi di sini kita sudah membuat fungsi create new card. Berikutnya di sini kita buat fungsi untuk mengesave file yang sudah kita buat, file atau program yang sudah kita buat. Maaf,
Oke, ini untuk fungsi setup sudah berhasil dibikin. Selanjutnya kita untuk buat fungsi utamanya di mana nanti fungsi yang akan masuk ke fungsi utamanya. Jadi fungsi utamanya sudah jadi. Mungkin berikutnya saya ingin mengerjakan untuk program berikutnya yang dimana kita melakukan kuis. Oke, karena di sini program pertamanya sudah selesai, kita lanjut untuk melakukan pengerjaan program kedua. Di sini kita buat nama programnya ini kuis flashcard mungkin. Card titik PJ. Oke. Di sini kita sebelum masuk ke program kita import dulu. Import OS, import AST, oke. Ini kita di sini ada import OS, import AST, import random dan import time. Oke, jadi di sini import OS itu untuk memeriksa filenya, import AST di sini untuk membaca filenya, import random ini kita menambahkan import random ini untuk mengacak urutan filenya, lalu import time ini untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soalnya. Oke, di sini kita langsung masukkan file name-nya. File name-nya sudah masuk, lalu kita menambahkan fungsi untuk mengecek apakah filenya sudah berhasil masuk atau belum. Oke, jadi di sini kita fungsi untuk mengecek filenya ada 3. Sudah berhasil, lanjut untuk fungsi ke request part-nya. Baik.
Oke, jadi di sini sudah berhasil membuat fungsi tape recordnya. Ini tape card ini fungsinya untuk membaca filenya. Lanjut kita di sini masuk ke import randomnya. Di sini berarti untuk mengacak urutan dari filenya tersebut. Oke, jadi di sini sudah berhasil membuat bagian fungsi untuk utamanya, dan di sini program yang keduanya juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencobanya. Oke, jadi di sini karena program dulunya sudah jadi, kita penentuan, kita coba run apakah ada yang error atau tidak. Nah, ini di sini saya sudah nyoba sekali tadi, apakah tadi ada error atau tidak. Saya nyoba masukin kata SIG. Saya coba masukin kata URL. Nah, lalu di sini otomatis programnya akan menerjemahkan wallet itu dompet. Lalu misal saya tidak ingin menyimpan kartu ini, no misal. Yes, Anda ingin menggunakan kata lain, yes. Misal saya masukin lagi wait. Oke, berhasil. Tidak,
Yes, bisa kita masukin lagi. Coba kita simpan. No, yes. Oke, program berhasil selesai. Coba kita langsung masuk ke kuisnya. Apakah di sini udah masuk dua, nah dua kartu untuk ditebak, karena di sini saya yang pertama ini saya nyimpannya hanya untuk yang six sama tadi clothes pakaian. Six itu sakit, clothes itu pakaian. Oke, no, ini juga waktunya sudah muncul dalam 5 detik. Ini saya lupa dispasi, dulu. Oke, angin. Coba kita salahin, misal celana. Oke, pakaian. Di sini sudah terdapat jawabannya, pakaian. Sik, misal uang, duit, sakit. Oke. Nah, di sini juga kan tadi saya jawabnya agak lama, maka 20 detik. Oke. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Jadi di sini kita mencoba Python di PyCharm dengan program sederhana seperti ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dalam komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.